Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan kelas PAUD 1B UIN 1 Tulungagung yang terdiri dari Aina Ayuna NIM 029, Nadabila NIM 051, Sofatul Usma NIM 065, Anissa Chandra NIM 077, Pepi Laili NIM 078, Salsamia NIM 080. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Di sini UUD 1945 berlaku dari tahun 1945 sampai 1948. Dilanjutkan Konstitusi RIS 1949 yang berlaku sejak 1949 sampai 1950. Kemudian berubah lagi menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sejak 1950 sampai 1959. Kemudian sampai sekarang berubah lagi ditetapkan dengan UUD 1945. Postur demokrasi dewasa ini dapat kita pahami dari fungsi dan peran Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, antara lain yaitu MPR yang di dalamnya memiliki 2 pasal. Pasal pertama 2 pasal dengan 3 ayat, pasal 3 tanpa ayat. Pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Ayat 2, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3, MPR menetapkan undang-undang dan garis-garis besar daripada haluan negara. Selanjutnya, setelah diadakan perubahan, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 menjadi 3 ayat yang di dalamnya ayat pertama, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat 2, MPR melantik presiden dan wakil presiden. Ayat 3, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Jadi pada kesimpulannya di sini yang berubah pada MPR itu sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance. Yang dimaksud di sini vertikal hierarkis itu kedaulatannya berada di tangan MPR. Jadi seluruh seperti DPR, DPD dan sampai presiden pun yang menjadi tanggung jawabnya adalah MPR dan yang memutuskan segala hal adalah MPR. Kemudian untuk yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance di sini maksudnya adalah menghindari pemusatan kekuasaan pada kesewenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan. Salah satunya teori dari Montesquieu yang membagi menjadi 3, yaitu ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif.
Di sini agar dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan. Kemudian MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Selanjutnya, MPR berwenang untuk melantik presiden dan wakil presiden. Yang terakhir, MPR berwenang untuk memberhentikan presiden atau dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Saya Sufatul Usma NIM 065 di sini akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP, tetap tidak berubah. Fungsi dan hak DPR diatur dalam pasal 20A. Menurut pasal 20A ayat 1 UUD 1945, fungsi DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetapkan anggaran, pendapatan dan belanja negara bersama presiden dan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Berdasarkan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, ada hak angket, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi di tanah air atau situasi di dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk dijadikan sebagai suatu undang-undang dasar. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden, maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak-hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas dan protokoler, serta keuangan dan administratif. Itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah sebuah lembaga perwakilan seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu. DPD merupakan alternatif baru bagi bentuk utusan daerah di MPR yang lebih mempresentasikan kepentingan daerah. Bila pada MPR sistem yang lama, anggota utusan daerah merupakan hasil pemilihan eksekutif anggota DPRD provinsi, maka anggota DPRD dipilih melalui
pemilihan umum atau pemilu melalui proses distrik berwakil banyak. Dalam sistem ini, masyarakat berlangsung memiliki nama kandidat yang memang disyaratkan untuk independen, bukan pengurus partai politik. Fungsi legislatif yang dimiliki DPD masih terbatas, yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu saja, dan itu pun tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dalam fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh DPD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu contoh adalah telah banyak mengajukan rancangan RUU, namun tidak memperoleh respon yang memadai dari DPR dan hanya dimasukkan ke dalam daftar tunggu di program legislasi nasional. Hal ini menimbulkan kesannya seolah-olah RUU yang diusulkan oleh DPD itu diatasnamakan dengan RUU yang diajukan oleh masyarakat di luar lembaga negara, misalnya lembaga swadaya masyarakat yang terkadang juga berkualitas. Terlebih DPD telah memberikan penguatan kehidupan demokrasi khususnya yang berkaitan dengan daerah dengan menyerap aspirasi dan kepentingan daerah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah kepada pemerintah yang tingkat nasional. DPD juga menunjukkan penguatan demokrasi dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain sistem pemilihan anggota DPD dilakukan secara langsung oleh rakyat memiliki kedaulatan. Selain itu, DPD sebagai perwakilan daerah menunjukkan akomodasi yang representasi wilayah, artinya ada penyebaran perwakilan dari seluruh wilayah atau provinsi di Indonesia. Sejak berdirinya NKRI disadari sudah ada perwakilan daerah meskipun hanya berbentuk utusan daerah. Hal itu dipandang tidak memadai dan tidak efektif. Kehadiran DPD yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat menjadi perwakilan masyarakat dan daerah yang dapat secara optimal mencerminkan kedaulatan rakyat dan efektif dapat menghubungkan antara daerah dengan pemerintah serta membawa kepentingan nasional pada tingkat nasional. Namun DPD masih banyak mengalami kendala yang mengakibatkan adanya keterbatasan fungsi dan kewenangan untuk mewujudkan harapan masyarakat dan daerah. Berbagai upaya dilakukan dengan menunjukkan perkembangan dengan sinyal positif hubungan DPR dan DPD, hubungan yang baik dalam wujud kesederajatan dan kebersamaan DPD dan DPR dalam lembaga legislatif atas dasar prinsip check and balances dalam rangka melaksanakan Pancasila UUD 1945, koridor kokoh NKRI berbineka tunggal ika dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Atas dasar hal tersebut yang berniat kuat mengembangkan demokrasi modern berdasarkan konstitusi dalam ketatanegaraan, maka eksistensi DPD RI harus mempertahankan dan memperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai badan legislatif. Melalui DPD ini diharapkan hubungan dengan otonomi daerah dan pusat, daerah pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik. Harus ada amandemen UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD. Konkret bahwa DPD adalah lembaga legislatif layaknya memiliki kewenangan membuat undang-undang bersama DPR. Tanpa ada perubahan terhadap UUD 1945, maka sesantar apapun aspirasi masyarakat adalah kawal anggota DPD tidak mudah untuk ditindaklanjuti dan direalisasi. Dengan kata lain, adanya amandemen UUD, kewenangan DPD diberi nasib masyarakat di daerah akan berubah disignifikan ke arah yang lebih baik dan sejahtera dengan lebih menguatkan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvania Devi akan mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. A. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Selain memiliki sifat yang universal, demokrasi juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perilaku-perilaku yang harus dikembangkan dalam demokrasi untuk kehidupan sehari-hari. 1. Menjunjung tinggi persamaan. Menjunjung tinggi persamaan mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan terbuka menerima perbedaan pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan di masyarakat, ada batas-batas yang harus dihormati,
bersama berupa hak-hak yang dimiliki orang lain, sehingga batasan norma yang berlaku dapat dipatuhi. 3. Membudayakan sikap yang bijak dan adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan, mawas diri, mau memahami yang dilakukan orang lain, profesional, tidak diskriminatif, terbuka, dan menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat sekitar. 4. Membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Makna dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara. Betapapun yang kita lakukan adalah hal-hal kecil dalam status dan profesi yang kita miliki. Berikut ini 10 pilar demokrasi Pancasila yang sebagaimana diletakkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun dengan kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan nasional, dan kecerdasan emosional. Ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR atau DPR atau DPD dan DPRD. Demokrasi dengan 4. Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1900 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan disarankan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenalkan semacam division and separation of power dengan sistem
check and balance. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang bertujuan bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 8. Demokrasi dengan otonomi. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonomi besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonomi 1 dan 2. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonomi itu dibangun dan dipersiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan where is the beef, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang terakhir, 10. Demokrasi yang berkeadilan. Sosial demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa kehidupan yang demokratis itu sangat penting. Jadi, adapun arti penting kehidupan demokratis adalah kehidupan masyarakat, antara lain dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat, sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis, semua warga masyarakat puas, sehingga tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap warga masyarakat yang lainnya. Lanjut ke pentingnya kehidupan demokratis yang dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang pada hakikatnya karakteristik negara demokratis adalah 1. Persamaan kedudukan di depan hukum, 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, 3. Distribusi pendapatan secara adil, dan 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kita jelaskan dari yang pertama, yakni persamaan kedudukan di muka hukum.
Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Lanjut ke yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Lanjut ke yang ketiga, yakni distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di Indonesia. Lanjut ke yang terakhir, yakni kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang penting, yakni 1. Kebebasan beragama, 2. Kebebasan pers, 3. Kebebasan mengeluarkan pendapat, dan 4. Kebebasan berkumpul. Lantas, apa dampak kehidupan apabila tidak demokratis? Kehidupan demokratis sangat penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Apa akibatnya bila karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan? Karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak asasi manusia atau HAM, dan tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bila warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun, bahkan tidak ada. Bila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat akan menganggur dan jumlah fakir miskin bertambah banyak dan semakin terlantar kehidupannya. Akibat negatif juga akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi perwakilan. Rakyat tidak langsung menjalankan pemerintahannya, akan tetapi mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara yang menggunakan sistem perwakilan. Di negara Indonesia, terdapat 2 lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR dan MPR. Untuk memilih pemimpin politik maupun pejabat negara, haruslah dengan demokrasi. Untuk mengetahui apakah pemilihan itu sesuai dasar demokrasi atau tidak, dapat dilihat dari inti demokrasi Pancasila yang berbunyi 1. Asas kerakyatan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu asas perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjadi DPR. Kemudian, anggota DPR itu diangkat menjadi MPR. Yang ketiga yaitu asas musyawarah. Musyawarah adalah melakukan atau merundingkan sesuatu hal dengan cara menampung berbagai pendapat untuk mengambil keputusan yang mufakat. Yang keempat yaitu asas mufakat. Mufakat adalah mengambil keputusan dengan mencapai suara bulat. Selain itu, cara untuk mengetahui demokratis atau tidaknya terhadap pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara dapat dilihat dari ciri-ciri demokrasi itu sendiri. 1.
Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, demokratis, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Sekian dari kelompok 2, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could've